Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansang, SE, MM, CI, QNR, yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat melakukan perkuliahan manajemen sumber daya insani pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Fahmi Rizal Muhaimin dengan NIM terakhir 165 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun tema yang akan kita angkat yaitu evaluasi kinerja sumber daya insani. Untuk efisiennya waktu, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami yaitu Fahmi Rizal Muhaimin dengan NIM terakhir 165, Rohman dengan NIM terakhir 171, dan Firda Alfira dengan NIM terakhir 172. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri, dan materi kedua akan disampaikan oleh Rohman, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Firda Alfira. Untuk efisiennya waktu, saya akan langsung serahkan kepada materi pertama, dan selanjutnya tidak akan dipandu ulang oleh moderator. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama yaitu kaidah umum dan evaluasi kinerja SDI atau sumber daya insani. Evaluasi kinerja adalah sistem formal yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja sumber daya insani secara periodik yang ditentukan oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan penilaian terhadap hasil kinerja dan presentasi yang diperoleh individu maupun tim. Evaluasi kinerja juga merupakan sistem formal terstruktur yang digunakan untuk menilai, mengukur, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan juga hasil. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang indikator penilaian evaluasi kinerja sumber daya insani atau yang disingkat dengan SDI. Di sini terdapat 9 indikator penilaian yang biasanya digunakan untuk evaluasi kinerja sumber daya insani yang berdasarkan pada prinsip yang ada pada dalam Al-Quran yang meliputi keadilan seperti kompetensi, kejujuran, usaha, inisiatif, pengalaman, dan kreativitas. Yang pertama, tanggung jawab terhadap peran. Indikator ini digunakan untuk mengukur tanggung jawab terhadap peran yang telah diamanahkan kepada karyawan, yang mana karyawan yang sudah memenuhi harapan dan mana karyawan yang belum memenuhi harapan. Biasanya penilaian ini digunakan untuk karyawan sementara atau yang baru masuk, misalnya untuk percobaan, untuk memenuhi lebih lanjut kecocokan kandidat dengan peran yang diberikan atau yang diberikan. Yang kedua, ketepatan waktu. Indikator ketepatan waktu dan kecepatan ini juga menunjukkan efisiensi pegawai dalam bekerja. Indikator ini yang paling banyak digunakan perusahaan yang mempunyai jenis pekerjaan dengan tenggat waktu sangat ketat dan tidak bisa dilanggar. Yang ketiga, kualitas pekerja. Indikator ini yang begitu penting digunakan perusahaan dalam menilai hasil kerja karyawan, karena pada indikator ini kualitas pekerja menentukan keterampilan, kecepatan, juga tingkat kompetensi karyawan tersebut dalam bekerja. Keempat, kualitas hasil. Hasil pekerja ini juga diukur dengan pemenuhan target dalam setahun waktu. Misalnya seperti target harian, mingguan, bahkan bulanan. Target ini dikonferensi
dalam ukuran kualitas seperti target sales yang menjual sejumlah produk yang mendapatkan sekian pelanggan dalam sebulan. Kualitas merupakan indikator penilaian kinerja pegawai yang sering digunakan karena paling mudah diukur dalam bentuk angka. Yang kelima, presensi dan kehadiran. Presensi yang melukiskan bentuk kedisiplinan, komitmen, serta kepatuhan karyawan dalam bekerja. Selain itu, kehadiran karyawan juga sebagai bentuk kesadaran terhadap kewajiban sebagai pekerja. Dengan demikian, presensi tidak hanya diukur dari kehadiran saja, akan tetapi juga kecepatan waktu dan selesai waktu kerja karyawan. Apalagi keterlambatan ini akan mengurangi waktu jam kerja, yang berarti juga mengurangi produktivitas karyawan selama di kantor. Yang keenam, kerjasama tim. Pada indikator ini untuk mengukur seberapa baik karyawan dalam menjalankan tugasnya, baik dalam komunikasi dan atasan maupun berinteraksi dan kolaborasi dengan rekan kerja yang lainnya. Yang ketujuh, inisiatif. Karyawan yang mengambil inisiatif sering mandiri dan diberi kepercayaan untuk melakukannya. Banyak perusahaan memandang inisiatif karyawan sebagai hal yang baik dan penting untuk mengetahui atau mengevaluasi kebersihan karyawan, dapat melaksanakan tugas dengan sedikit pengawasan dari pengawas. Yang ke-8, kepemimpinan. Karyawan yang memiliki leadership atau kepemimpinan yang baik dan dapat membangun tim serta dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja tim serta menjaga motivasi merupakan indikator kinerja yang sangat penting bagi karyawan yang memiliki anggota tim atau bawahan seperti manajer atau supervisor. Komunikasi, menyusun solidaritas, loyalitas, dan lain-lainnya. Yang terakhir, karakter. Karakter tidak dapat diabaikan bagi sebuah perusahaan. Mempertahankan orang yang membutuhkan karakter yang cocok serta secara budaya. Misalnya, kejujuran adalah kualitas mendasar yang harus dimiliki setiap karyawan. Baik, selanjutnya materi selanjutnya yakni mengenai alur evaluasi kinerja sumber daya insani. Ada instrumen evaluasi kinerja. Adapun isi instrumen dalam evaluasi kinerja ini diantaranya ada nama bisnis, identitas pegawai, identifikasi penilai, jangka waktu penilaian, item indikator kinerja, keterangan dari penilai, reaksi terhadap penilai, segel penilai, dan perkiraan nilai. Selanjutnya ada model evaluasi kinerja. Ada beberapa model-model umum evaluasi kinerja, yakni diantaranya ada model esai. Model esai ini merupakan model penelitian evaluasi kinerja yang berbentuk sebuah esai. Di dalam isi esai ini menggambarkan kelemahan serta kekuatan indikator kinerja dari karyawan yang sedang dinilai. Yang kedua, model critical incident. Pada model ini, sang penilai harus bisa memberikan pernyataan dengan menjelaskan mengenai perilaku yang harus dilakukan dan juga perilaku yang sebaiknya dihindari yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada model ranking. Model ranking ini yaitu metode yang mengurutkan nilai pegawai dari urutan yang paling tinggi sampai dengan yang terendah.
Metode ini dilakukan dengan mengobservasikan kemudian dinilai kinerjanya seluruh karyawan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan perankingan sesuai dengan nilai masing-masing kinerja karyawannya. Yang keempat ada model daftar periksa. Saat menjalankan tugas sehari-hari, metodologi daftar periksa ini menggunakan berbagai indikasi keluaran pekerjaan, perilaku kerja, dan atribut pribadi. Penilai pendekatan ini dapat diberikan tentang benar atau salah. Selanjutnya ada model Graphic Rating Scale. Sistem evaluasi kinerja dengan model Graphic Rating Scale ini adalah pengembangan dari model checklist dengan menambahkan skala. Pada metode inilah si penilai melakukan pengamatan, kemudian memberikan centang pada skala hingga menjumlahkan nilai yang dihasilkan dan bentuk kata sifat yang dibuat dari hasilnya. Selanjutnya ada model Force Distribute. Model Force Distributor atau penilaian karyawan yang mengelompokkan karyawan menjadi beberapa kelompok yang menggunakan sebuah kurva normal dan diberikan peringkat dari skala terendah hingga ke skala tertinggi. Yang ketujuh ada model Force Choice Scale. Pada model ini dikembangkan di Amerika Serikat pada Angkatan Darat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kemudian perguruan tinggi umumnya mengadopsi sistem tersebut dengan sedikit modifikasi. Pada model ini secara menjelaskan mengenai hal perilaku positif dan perilaku negatif seorang karyawan. Selanjutnya ada model Behavior Observation Scale. Pada evaluasi model BOS ini lebih mengedepankan nilai sikap perilaku kerja. Selanjutnya, model Behavior Expectation Scale. Pada model ini, perusahaan memberikan ukuran pada indikator kerja agar dapat menilai sebuah kinerja karyawannya. Yang ke-10, Management by Objective. Penggunaan manajemen by objektif ini pada evaluasi kinerja dikemukakan untuk pertama kalinya oleh Douglas McGregor pada tahun 1957. Yang mana pada masa itu berfokus ke kepribadian juga sifat-sifat pribadi para karyawan. Ke-11 ada Degree Performance Appraisal Model. Sistem 360 menggunakan metode ini beberapa model seperti model SI, MBO, checklist, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang terakhir ini model Peer Comparison. Model perbandingan berpasangan berfungsi sebagai tolak ukur untuk tinjauan kinerja satu karyawan dan karyawan lainnya. Dasar penilaiannya yakni dengan membandingkan yang sesuai dengan jabatan atau grade yang sama.